Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sukiwiono selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Giriwarno. Terima kasih Bapak telah memberikan waktu kepada saya untuk melaksanakan diseminasi budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi diseminasi budaya positif ini nanti akan saya gunakan untuk menyelesaikan tugas aksi nyata modul 1.4 pada pendidikan CGP saya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru yang mana telah menyempatkan diri untuk memenuhi undangan saya untuk mengikuti diseminasi budaya positif ini. Semoga nanti ilmu yang kita dapatkan ini bisa kita terapkan di sekolah kita tercinta ini. Baik. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sekolah kita tercinta ini. Semoga kesehatan selalu menyertai kita di setiap hari-hari kita, nggih, Bapak Ibu. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad yang nantinya kita diberikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai diseminasi budaya positif kita pada hari ini, marilah kita buka acara kita hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga dengan bacaan basmalah ini menjadikan keberkahan di setiap langkah kita, nggih, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jadi tujuan saya melakukan diseminasi budaya positif ini yaitu untuk mengenalkan atau mensosialisasikan apa itu budaya positif dan manfaat budaya positif bagi sekolah kita. Jadi budaya positif itu nantinya akan menjadikan anak itu lebih bertanggung jawab dan membentuk karakter anak lebih baik. Gitu nggih. Dan saya berdiri di sini bukan semata-mata saya lebih paham, saya lebih pandai, saya lebih bisa nggih, Bapak Ibu. Tapi saya berdiri di sini karena ya semata-mata tugas saya di pendidikan CGP saya, yang mana saya harus melakukan diseminasi budaya positif ini setelah saya mempelajarinya di modul 1.4. Nah, setelah saya mempelajari, maka tugas saya adalah mensosialisasikan dan supaya nantinya kita bisa melakukan budaya positif ini di sekolah kita demi memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin tahun-tahun lalu atau kemarin kita lakukan kepada anak didik kita. Jadi semoga dengan diseminasi budaya positif ini kita bisa memperbaiki kesalahan kita dan kita bisa merubah cara kita mendisiplinkan anak itu dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Ngoten nggih? Baik. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja nggih, Bapak Ibu. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Disusun oleh
Ruti Hartini, SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Tujuan pendidikan. Menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Budaya positif itu sendiri, yaitu budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu, di sini nanti kita akan membahas yaitu ada 8 konsep inti budaya positif, yaitu ada perubahan paradigma positif, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sedangkan untuk profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya Bapak Ibu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuat karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Niki pemahaman yang selama ini kita pahami nggih Bapak Ibu, yaitu kontrol. Jadi guru ataupun kepala sekolah itu biasanya memiliki kontrol terhadap muridnya. Ngoten nggih. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus kontrol, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol
orang lain. Stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus responnya, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Baik, budaya positif di sekolah itu menciptakan suasana lingkungan yang aman dan nyaman yang akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Lingkungan positif dan kesiapsiagaan guru untuk membantu siswa. Maka siswa dan orang tua tidak akan ragu dan salah terintimidasi saat bertanya kepada guru, merangkul semua siswa. Cara yang digunakan untuk menciptakan lingkungan positif adalah membiasakan kebiasaan baik menjadi sebuah rutinitas kelas. Menciptakan lingkungan positif diantaranya suasana menyenangkan, kondusif, aman, dan nyaman. Sikap guru yang memiliki pemikiran terbuka dan semangat untuk belajar hal baru yang menciptakan pembelajaran berpihak pada murid. Adanya kolaborasi yang positif antar ekosistem sekolah untuk mewujudkan visi yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Kemudian, saya menciptakan lingkungan positif yang dimulai dari diri sendiri, kemudian memberikan contoh positif sebelum saya mengajak orang lain. Melakukan kolaborasi positif dengan berbagai pihak untuk menjalankan disiplin positif di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Di sini ada mind mapping tentang teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Di antaranya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, seperti yang di depan tadi. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas, kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian nanti selanjutnya kita akan memahami tentang teori motivasi, nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak Ibu, apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plano. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia.
Bagaimana Bapak Ibu dengan makna disiplin ini, atau ada kata lain mengenai memaknai disiplin? Sepakat nih ya. Nggih. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri seperti apa? Nah, di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Dikutip dari Dr. William Glasser pada Teori Kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Diane Gossen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, poin-poinnya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu untuk nilai-nilai kebajikan universal? J. Lanjut ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, untuk motivasi itu sendiri biasanya datang dari eksternal maupun internal. Oke. Untuk motivasi eksternal, kenapa biasanya seseorang itu termotivasi untuk tidak melakukan kesalahan, misalnya. Nah, motivasinya tentunya yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Leres mboten? Benar atau tidak, Bu? Benar, nggih? Nah, jadi biasanya seorang anak itu tidak melakukan suatu kesalahan, tidak melanggar suatu peraturan, itu biasanya ada motivasi eksternal. Jadi takut dihukum oleh Bapak Ibu guru. Seperti itu ya, misalnya. Nah, kemudian juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi misalnya, supaya saya dipuji menjadi anak yang disiplin, jadi anak yang berkarakter baik, tidak nakal, seperti itu, oke? Kemudian itu tadi dari motivasi eksternal. Kalau motivasi internal, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa
Seperti apa bila saya melakukan ini? Jadi misalnya bila saya melanggar peraturan sekolah, nanti saya bagaimana? Nanti saya jadi apa? Jadi anak yang baik atau tidak? Nah, itu jadi ada di motivasi internal anak itu sendiri. Itu nggih, Bapak Ibu? Nggih. Ada masukan? Betul? Nggih. Baik. Di sini ada kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Baik, kita membahas tentang penghargaan, nggih. Dihukum oleh penghargaan. Jadi sebuah penghargaan itu sebenarnya bagaimana? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Benar tidak, Bapak Ibu? Jadi penghargaan itu sebenarnya berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini dari penghargaan itu nggih, Bapak Ibu, ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Misal Bapak Ibu guru, kita biasa memberikan penghargaan apa untuk anak didik? Memberi hadiah, misalnya rapot seperti itu, kita memberi penghargaan seperti itu nggih. Memberi hadiah. Atau yang biasa tepuk tangan misalnya. Ya, kalau boleh. Kemudian kalau yang tadi misalnya hadiah berupa barang. Betul nggih? Nah, jadi misalnya kira-kira ada pengaruhnya tidak Ibu kalau kita memberi hadiah berupa barang itu kepada siswa kita? Ada pengaruh jangka panjang? Jangka pendek? Ya, baik itu pengaruh terhadap diri murid itu sendiri maupun temannya, ngoten nggih. Kemudian penghargaan itu sama seperti penghukum, Bapak Ibu. Jadi seperti anak-anak itu saya harus mendapatkan penghargaan. Jadi mereka itu ada konsekuensi atau ada dorongan yang seperti beban seperti itu ya. Kalau saya harus mendapat penghargaan dari Bapak Ibu, seperti ada beban dalam pundak mereka. Seperti itu, nggih. Kemudian penghargaan itu sebenarnya mengurangi ketepatan. Jadi kurang tepat. Nggih. Kemudian juga tidak efektif dan merusak hubungan. Betul tidak? Merusak hubungan tidak, Bapak Ibu? Kalau sebuah penghargaan itu. Jadi biasanya membuat murid lain itu menjadi cemburu atau jealous atau seperti itu. Ya. Oke. Kemudian dihukum oleh penghargaan itu juga menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi intrinsik. Jadi menurunkan kualitas. Jadi murid ketika diberi penghargaan itu biasanya motivasi atau kreativitas mereka itu menurun. Jadi saya sudah bisa, saya lebih unggul dari teman saya. Seperti itu, nggih. Itu juga mengurangi motivasi mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka lebih tinggi. Jadi karena mereka sudah merasa di atas teman-temannya.
Oke, karena mereka sudah merasa lebih baik dari teman-temannya. Begitu, Bapak Ibu. Ada masukan atau tambahan? Terus gimana itu untuk supaya motivasinya meningkat, tidak menurun? Cara memberikan. Nah, oke. Baik. Nah, sesuai dengan pertanyaan Bapak Kepala Sekolah, bagaimana untuk meningkat tetap biar motivasinya tetap ngoten nggih, Bapak, biar tidak turun. Jadi kita membuat program kebajikan atau apresiasi. Jadi apresiasi itu dalam bentuk yaitu pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi. Jadi kemudian pengakuan kepada semua murid. Jadi yang di sini yang dimaksud kita sebagai guru mungkin harus ini ya Pak. Jadi penghargaan itu diberikan kepada semua murid secara merata supaya mereka itu tetap memiliki motivasi. Oh ya, saya harus belajar baik, tidak mentok saya sudah bisa. Jadi kalau kita memberikan apresiasi kepada semua murid itu akan merasa posisi yang sama gitu Pak. Jadi posisi mereka itu dengan teman-temannya itu sama, tidak merasa di atas dan tidak merasa di bawah. Jadi mereka ada motivasi untuk tetap berjuang, motivasi untuk tetap belajar baik, tekun, karena mereka tidak merasa lebih baik itu tadi. Kemudian pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi kita fokus pada proses. Jadi pembelajaran itu dengan memberikan apresiasi setiap harinya di kelas. Kita apresiasi di kelas. Jadi memberikan ya seperti tadi Biana biasa memberikan aplaus setiap anak yang bisa menjawab pertanyaan, misalnya seperti itu. Kemudian tanpa membeda-bedakan murid yang pintar dan yang kurang pintar ketika di kelas. Jadi tidak menurunkan motivasi siswa. Kadang kalau siswa itu yang kurang bisa, itu ketika guru itu terlalu terlihat membedakan, itu biasanya mereka itu akan motivasinya untuk belajar juga akan turun. Betul atau betul tidak? Nggih, berkurang nggih, Bu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Di sini apresiasi kebajikan ketika anak melakukan kebaikan atau keburukan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Di situ sudah ada nilai kebajikan dan situasinya. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian contoh berikutnya, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Baik, di sini kita menelaah tindakan guru itu termasuk hukuman atau konsekuensi, nggih, Bapak Ibu. Di sini ada contoh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Niku termasuk hukuman atau bukan? Hukuman. Okay.
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya. Jadi seperti itu contoh tindakan guru ketika menghukum murid-muridnya. Mungkin ada yang pernah menghukum murid-muridnya, pernah mempunyai pengalaman menghukum muridnya, Bapak Ibu? Pernah? Ya, seperti itu ya. Nah, ya, saya pun juga seperti itu, Bapak Ibu. Jadi saya pun juga banyak pengalaman menghukum murid. Jadi ketika dia tidak mengerjakan tugas, kemudian saya suruh keluar, seperti itu saya juga melakukan. Kemudian menyuruh anak untuk mencatat, misalnya 100 kali, 50 kali, itu juga pernah saya lakukan. Jadi kita belajar dari hal itu bersama, nggih, Bapak Ibu. Kemudian contoh tindakan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Niku konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Okay. Lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Nah, jadi kita bisa membedakan, Bapak Ibu, yang mana itu hukuman, yang mana itu konsekuensi. Jadi nanti kita bisa belajar bagaimana menangani murid yang melakukan kesalahan dengan memberi hukuman atau memberikan konsekuensi. Begitu nggih? Lalu apa perbedaan hukuman dan konsekuensi itu? Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak membenci kedisiplinan. Kemudian ada unsur paksaan, kemudian mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Betul tidak? Betul. Nah, itu adalah sebuah hukuman. Lalu bagaimana konsekuensi? Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, bukan jangka waktu yang lama. Anak menghargai disiplin. Stimulus, tanggapan, kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini paham Bapak Ibu? Oke. Lalu kita ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sebentar ya Bapak Ibu. Baik, setelah kita tadi membahas tentang hukuman, konsekuensi, di sini kita membahas restitusi. Jadi jika tadi hukuman dan konsekuensi sudah kita bahas, restitusi itu sendiri merupakan pilihan untuk menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi restitusi itu adalah sebuah pilihan yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan masalah dengan murid, oke, Bapak Ibu? Korban mendapat ganti. Jadi murid mendapat ganti, murid akan mendapat penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya dan fokus pada pemecahan masalah. Ciri-ciri restitusi itu sendiri, yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi nanti kita sebagai guru itu memberi tawaran kepada siswa ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, ya. Jadi tawaran yang baik tentunya, ya, bukan sebuah paksaan atau sebuah hukuman. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian untuk restitusi ini ada pertanyaan atau sudah paham? Kalau misalnya kita melakukan kegiatan nyata itu bagaimana? Maksudnya Iya. konkretnya dalam kelas, misalkan kita Iya. mendapatkan seorang siswa atau murid itu melakukan kesalahan gitu kan, kita tidak boleh melakukan hukuman ataupun Iya. konsekuensi. Iya. Terus dengan restitusi. Contoh nyatanya bagaimana? Nah, jadi seperti contohnya tadi ya. Jadi anak tidak mengerjakan PR. Jadi kita misalnya 4 mata kita bicara dengan anak, kita jelaskan letak kesalahan mereka. Jadi kenapa kamu melakukan ini atau kenapa kamu tidak mengerjakan PR, kita tanya mereka, kemudian kita tanya alasannya, akar masalahnya, kenapa tidak melakukan PR, apa ada masalah, atau mungkin tidurnya telat, atau mungkin terlalu banyak bermain. Jadi kita mencari masalah pada anak. Kalau sudah ketemu, oh saya begini Bu, misalnya, saya ketiduran Bu, atau saya bagaimana. Nah, setelah tahu masalahnya, kita
cari solusi bersama atau kita minta mereka maunya kamu bagaimana? Besok mau diulang lagi atau kamu mau memperbaiki kesalahan kamu? Terus bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan? Jadi kita tawarkan solusi kepada anak. Mereka maunya bagaimana? Jadi sebelum kita melakukan hukuman, sebaiknya kita mencari masalahnya dulu, ngoten nggih, Bu. Jadi tidak harus dengan menghukum, tapi dengan berbicara baik, dengan empat mata untuk menyelesaikan masalah itu tadi. Jadi mencari akar masalah, kemudian mencari solusi dan meminta mereka mencari solusinya. Gimana? Kamu maunya bagaimana? Nah, diulang lagi atau kamu besok gimana? Bu guru minta kamu untuk tidak mengulang lagi dan bagaimana cara kamu untuk tidak mengulang lagi. Jadi seperti itu. Nah, nanti ketika anak berjanji untuk tidak mengulang lagi, nah kita lihat besok. Ketika anak sudah tidak mengulang lagi, berarti mereka sudah melaksanakan janji mereka. Jadi itu tadi kayaknya nggak apa-apa, tidak dilaksanakan dulu. Ya, untuk pelajaran mereka. Tapi misalnya Bu Guru mau memberikan konsekuensi saat itu dikerjakan, itu juga bisa ya. Bukan hukuman, nggih, Bu. Nggih. Baik. Kemudian kita ke keyakinan kelas. Kita beranjak ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu di sini keyakinan kelas itu kita dapat dari pertama mungkin kita punya peraturan kelas, ngoten nggih. Ketika di kelas kita punya peraturan kelas. Nah, dari peraturan kelas itu nanti kita bisa membentuk atau menciptakan sebuah keyakinan kelas. Dari situ, dari keyakinan kelas itu nanti akan terbentuk sebuah lingkungan positif di kelas dan di sekolah. Kemudian dari situlah akan terbentuk sebuah budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, dari dua ini ada sebuah kesepakatan kelas. Kira-kira yang merupakan keyakinan kelas itu yang kanan atau kiri? Ya. Yang kanan atau kiri? Yang kanan. Nggih. Jadi kita bisa lihat di situ nggih, Bu. Untuk yang pertama, yang kiri itu kan datang tepat waktu, mengucap salam, menjaga kebersihan, tertib, itu kita bisa sebut peraturan kelas. Kemudian kalau kesepakatan atau keyakinan kelas itu seperti yang di kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kata-katanya seperti itu ya, kurang lebih. Kami murid yang bersemangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Oke. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Di sini ada hormat. Dari kata hormat, hormat itu terdengar seperti apa? Nah, yaitu terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa menyelesaikan ini bersama. Terima. Tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Kemudian terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, kemudian mendengarkan dengan seksama dan senantiasa berbuat baik
serta berbagi. Perilakunya tersenyum ramah, memberi salam hormat, berjabat tangan, kemudian memberikan ruang bekerja dan postur tubuh yang tenang. Hormat itu tampak seperti datang tepat waktu, berarti tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari, tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucap terima kasih, tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Bekerja tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Kemudian menyerahkan tugas tepat waktu, bekerjanya tugas tidak diberikan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak, jadi keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja biar mudah diingat, dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Baik, coba Bapak Ibu kita mencoba membuat keyakinan kelas, nggih. Dari peraturan kelas yang sudah ada. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinannya kelasnya apa Bapak Ibu? Terima kasih telah mengembalikan buku. Jadi seperti lebih ke kata yang lebih singkat. Seperti yang sudah saya buat nih Pak, menghormati, tanggung jawab, bergotong royong, jujur, disiplin, seperti itu. Jadi dengan kata yang lebih singkat. Jadi kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, niku masuknya disiplin bisa, tanggung jawab bisa. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Menghormati, Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Kalau kekerasan itu berarti tenggang rasa. Bisa. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, lebih ke kesehatan, Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Disiplin. Baik. Nah, jadi nanti kita bisa terapkan Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas itu dengan kata yang ringkas dan tepat. Ngoten nggih. Jadi tidak Balik ke situ. Berarti kita dosen berapa ya? tata tertib tetap. Ini
untuk kelas saja, Pak. Jadi kesepakatan bersama anak-anak. Oke, jadi kalau tata tertib kita mengambil keyakinan kelas itu dari tata tertib. Oke, dari peraturan. Jadi dari peraturan itu kita ambil untuk keyakinan kelas kita. Jadi kalau keyakinan kelas itu berbeda dari kelas 1, 2, 3 dan lainnya itu pasti berbeda. Mungkin Bapak Ibu dari kelas lain sudah membuat keyakinan kelas? Sudah nggih, rata-rata sudah nggih. Nggih. Jadi biasanya kita dengan anak-anak membuat keyakinan itu untuk kelas kita, Pak. Jadi sesuai dengan kesepakatan anak-anak, mereka menginginkan apa untuk kelas kita. Jadi seperti itu untuk keyakinan kelas itu. Di sini saya juga sudah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Jadi keyakinan kelas itu saya ambil dari suara anak-anak. Anak-anak maunya bagaimana untuk keyakinan kelas kita. Nah, kemudian sudah terbentuk dan sudah saya tempel juga untuk keyakinan kelas saya. Baik, di situ kalau untuk kesepakatan atau keyakinan kelas saya yang sudah saya diskusikan dengan anak-anak kemarin itu yaitu menghormati, komunikasi, kehadiran, kemudian saling menghargai, partisipasi, jujur, dan menjaga kebersihan. Itu contoh keyakinan di kelas saya, ya, Bapak Ibu. Dan tentunya keyakinan kelas di kelas lain itu pasti akan berbeda-beda, nggih, sesuai kesepakatan dengan murid. Oke, lanjut. Kita ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5: kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, bertahan hidup, dan kebebasan. Kemudian motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang selanjutnya ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini biasa dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah ataupun Bapak Ibu Guru kepada murid-murid, ya. Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini ada contohnya. Penghukum. Penghukum itu berarti guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Betul atau tidak? Betul nggih, Bapak Ibu? Contoh kalimatnya atau contoh kata-katanya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Contohnya seperti itu. Kemudian contoh lagi. Ah, biar saja, nanti kamu juga marah-marah lagi. Nah, misalnya seperti itu. Itu contoh kata-kata penghukum.
Kemudian contoh pembuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, itu contohnya. Kemudian menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Itu untuk hasil. Kemudian contoh guru menjadi teman atau posisi kontrol teman terhadap murid. Contoh, guru berkata, "Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu." Itu contoh perkataan guru ketika pada posisi kontrol terhadap murid. Kemudian contoh ketika guru menjadi pemantau. Guru berkata, "Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa keyakinan kelas kamu?" Contohnya seperti itu. Oke. Kemudian manajer, guru atau kepala sekolah ketika pada posisi kontrol manajer, contoh gurunya berkata, "Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini?" Itu sebagai kontrol manajer. Di sini juga ada contoh lagi untuk penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Terus posisi kontrol teman. Kemudian posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Kemudian kalau sebagai posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita di sini ada pernyataan, coba kita analisis siapa yang mengatakannya. Oke. Di sini nanti kita lihat sesuai dengan posisi kontrol. Oke. Ada 5 tadi, posisi kontrol, penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu, untuk yang pernyataan pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu siapa yang mengatakannya? Iya, membuat orang merasa bersalah. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pak Niko. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Niku pemantau, okay? Pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini?
Manajer. Oke. Kamu selalu yang paling terakhir menghukum. Nah, baik. Jadi dari pernyataan-pernyataan ini kita bisa belajar, ya, Bapak Ibu, bagaimana kita menyikapi masalah atau menyikapi siswa yang membuat kesalahan. Nah, bagaimana kita berucap sehingga kita bisa menempatkan posisi kontrol kita terhadap siswa kita. Kemudian yang selanjutnya, segitiga restitusi. Seperti yang di depan tadi sudah saya ulas sedikit tentang pengertiannya dan ciri-ciri restitusi. Nah, pengertian tadi untuk restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi, ya sebagaimana segitiga tentunya ada 3. Yang pertama, dari segitiga restitusi itu yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, jadi segitiga restitusi ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan murid. Bisa kita menggunakan restitusi ini tadi ya. Jadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi restitusi itu bisa kita gunakan sebagai solusi. Nah, tentunya dengan melihat dari sini ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kata-kata kita bisa kita ganti seperti ini ya, Bapak Ibu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu contoh guru berkata pada menstabilkan identitas. Kemudian, validasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Niku contoh guru berkata pada validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kemudian guru berkata,
Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah ini? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Itu bisa kita gunakan untuk apa ya? Jadi menyelesaikan masalah murid atau berbincang-bincang dengan murid ketika mereka melakukan kesalahan. Kemudian saya juga kemarin sudah melakukan kegiatan praktik segitiga restitusi, nggih, Bapak Ibu, yaitu kepada murid saya yang melakukan kesalahan, ya, yang kemarin itu tidak menggunakan seragam, dan yang kedua terlambat masuk kelas. Dan saya menggunakan kata-kata yang di sini. Nah, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan ini saya praktikkan untuk anak-anak dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada diseminasi budaya positif ini. Jadi yang mana tadi kita sudah belajar perubahan paradigma disiplin positif, kemudian nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi, kemudian ada posisi kontrol kita sebagai guru maupun kepala sekolah terhadap anak-anak, kemudian juga tentang keyakinan kelas, dan kemudian juga tentang segitiga restitusi. Semoga dengan diseminasi budaya positif ini saya bisa menularkan kepada Bapak Ibu bagaimana seharusnya kita memperlakukan murid kita, di mana posisi kontrol yang baik pada kita untuk murid, posisi kontrol yang seperti apa yang dibutuhkan murid dari seorang guru dan kepala sekolah. Jadi dengan budaya positif ini kita bisa merubah kesalahan yang kemarin dan tentunya kita tidak melakukannya lagi, supaya kita bisa membentuk karakter murid menjadi lebih baik. Baik, untuk Bapak Ibu mungkin ada tambahan atau pertanyaan? Masuk. Oke. Saya tanyakan, orang kita itu sekarang berbeda, ya semester memberi hadiah. Terus bagaimana? Tetap dilanjutkan kalau salah itu tetap dilanjutkan. Terima kasih. Ya, bagaimana Bapak Ibu untuk pertanyaan Bapak Kepala Sekolah, apakah kita harus melanjutkan untuk pemberian hadiah ini atau tidak? Kalau untuk pengalaman saya kemarin untuk berdiskusi dengan teman-teman dari luar sekolahan, itu banyak yang sudah tidak melaksanakan, Pak. Jadi sudah tidak diberikan hadiah ketika penerimaan rapot. Jadi cukup dengan hasil rapot itu diberikan kepada siswa dan bimbingan, jadi per siswa seperti itu. Jadi kebutuhan apa yang belum atau bagaimana kekurangan dan kelebihannya itu jadi kita sampaikan secara pribadi personil seperti itu. Dengan wali murid. Bagaimana dengan sekolah kita? Apakah akan melakukannya juga? Jadi kita menuju pada
Ya, jadi kalau sesuai di sini tadi sebaiknya ya seperti itu ya. Jadi tidak dilakukan lagi. Seumpama tetap diberi tapi tidak dicantumkan juaranya, hanya kita mencari 3 besar. Itu benar. Nah, sama saja memberi hadiah. Iya. Iya. Karena untuk di kurikulum juga itu tidak dicantumkan, nggih. Untuk kurikulum merdeka itu juga. Jadi kembali ke kurikulum. Nggih. Baik. Mungkin cukup untuk diseminasi budaya positif pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya, untuk diskusinya, untuk tanya jawabnya. Jadi sekali lagi semoga kita bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah kita demi terwujudnya karakter siswa yang lebih baik. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.